Tayangan di Chandra Malik Televisional CMTV dapat dinikmati pula di Chandra Malik Broadcasting. Di belakang panggung ada tulang punggung, dari belakang layar menyalakan gebiar. Jumpa lagi dalam program Punggung Panggung CMTV Chandra Malik Televisional. Selalu ada orang-orang di belakang panggung yang menjadi tulang punggung dari panggung itu sendiri. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan seorang musisi besar, almost legend, penggebuk drum, yang bukan hanya performer yang luar biasa di atas panggung, tapi juga sahabat, teman yang hangat yang kita bisa belajar banyak hal tentang nilai-nilai luhur dunia pertunjukan. Gabriel Gebek. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam, Gus. Gimana kabarnya? Sehat, Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ketemuan online gini nyebelin banget ya. Ya, yang penting kita tetap bertatap muka lah. Iya, harusnya itu ngobrol langsung kayak waktu di Malimping, di pesantren-pesantren waktu kita keliling itu. Waktu di Subang ya, yang awal kita setelannya jadi serius gitu. Masih inget banget aku tuh waktu Mang Gebek pakai sarung, pakai peci. Apa kabar dunia metal ini kalau begini caranya? Sekarang sibuk apa, Mang Gebek? Kemarin baru recording buat album ketiga, Taring. Oke. Musiknya udah beres, tinggal take vokal. Masih ngerjain Extreme Speed di channel YouTube dan website. Terus ngajar drum, sama ngurus usaha kecil-kecilan yang anti clash, Gus. Clothing ya? Ya, clothing. Terus ya seputar berkarya dan bermain drum aja, Gus. Sekarang mah apapun lah dikerjain, yang penting ya bergerak lah. Iya, jangan kalah juga sama COVID. Ya. Itu dia. Jangan menjadi halangan lah. Tapi kita tetap menjaga kesehatan juga, protokol kesehatan. Artinya pandemi ini tidak menghalangi seorang Gebek? Enggak, Mas. Kalau Gebek diem, tambah stres, Gus. Jadi aja lah dikerjain. Mau ngebodor, mau apa, yang penting kita bergerak, Gus. Ini dikerjakan secara online atau ketemu langsung dengan teman-teman, bermasker, jaga jarak, atau gimana? Kebanyakan online, virtual. Virtual ya? Kalau ketemu teman-teman ya masih pakai masker. Iya. Masih jaga jarak. Belum sampai off air, Gus. Belum ya? Malah nggak tahu mau sampai kapan ini off air mulai. Tapi ketika Mang Gebek masih bisa kreatif, produktif, menghasilkan karya-karya baru, ini resepnya apa supaya tidak turun moodnya, supaya tetap kuat imunnya, supaya tetap jernih berkarya, tuh resepnya apa, Mang? Resepnya ya kita harus tetap ketawa, senyumin aja semuanya. Menurut Gebek mah. Iya. Emang ini salah satu hal yang berat sih, Gus. Kalau kata Gebek bingung, hal yang membingungkan antara ini teh harus gimana gitu. Tapi kebingungan itu ya dilawan aja sama dijalanin lah. Jadi kesannya agak sedikit lupa gitu. Melupakan hal-hal yang bingung masalah ini. Tapi kitanya tetap waspada gitu, Gus. Energi positif paling gede dapatnya dari siapa? Yang gede ya pasti dari diri sendiri lah. Pede ting ya? Iya, dari diri sendiri, dari teman-teman terdekat, dari istri. Ya, untungnya teman-teman terdekat dan istri juga selalu memberikan energi positif, Gus, selama ini, di masa pandemi ini. Udah nggak kerasa, Gus, kita tuh jadi pengangguran ya setengah tahun, Mang. Setengah tahun. Iya. Tapi ya untung aja kita tetap survive, tetap bertahan, tetap memberikan hiburan buat teman-teman kita yang membutuhkan kita untuk menghibur, terus masih tetap bisa berkarya, masih bisa memberikan kontribusi buat komunitas ini dengan cara
solidaritas dan lain-lain, Gus. Jadi pandemi ini kalau menurut Gebek gas aja lah. Iya, iya. Teman-teman dekat Mang Gebek siapa? Yang paling berjasa bukan hanya akhir-akhir ini, tapi teman-teman dekat yang berjasa sejak awal tuh siapa aja kalau bisa disebutin? Eben Burger Kill sih. Eben ya? Dia adalah guru besar saya. Oke. Gimana ceritanya bisa menjadi guru besarnya Mang Gebek ini? Dari saya mulai ngefans sama dia sampai kenal, sampai dekat, sampai main bareng dan sampai menjadi partner host di salah satu program Extreme Speed, terus sampai membimbing dan memberikan info-info dan juga mendidik masalah musik, passion dan lain-lain, bahwa hampir semua terus kehidupan, akhirnya menjadi teman sharing untuk kehidupan sehari-hari dan juga kehidupan di komunitas ini. Padahal dulu cuma ngangkut mereka semua untuk latihan ya. Iya. Waktu masih jadi sopir angkot nih. Iya. Saya dulu waktu masih hidup di jalan. Ya, tapi dulu Mang Gebek ini kan orang belakang panggung. Karena mau bagaimanapun mulainya dari sopir angkot yang dipakai oleh teman-teman Burger Kill. Ceritain dong dulu perasaannya bagaimana, berprosesnya seperti apa. Dari bukan orang musik menjadi orang musik yang bahkan almost legend nih ceritanya nih. Jadi dulu nenek saya punya angkot, terus daripada nggak ada supirnya ya udahlah. Pada saat itu kan tahun 90-an, ya biasa kenakalan remaja teh. Banyak harus, ya jangan nyusahin orang tua lah. Iya. Udahlah, berpikir lumayan juga ya, sambil iseng angkotnya gua aja yang nyupir gitu. Terus kadang-kadang dipakai buat cek sound anak-anak bangun Saparua. Pada saat itu terus pakai liburan anak-anak kalau mau nonton live band kalau nggak ada kendaraan ya. Soalnya kan pada saat itu anak-anak minim kendaraan. Iya. Motor juga jarang. Jadi kalau angkot kan bisa jadi 10 orang kemana-mana ngabring, bisa bawa alat dan lain-lain. Itu awal-awalnya mulai bergaul dengan orang-orang musik ya, orang-orang metalhead ya? Iya dulu zaman 98 lah, 97, 98. Tapi nggak lama Mas, Gebek juga angkot. Soalnya banyak kasus terus di jalan. Terus apa yang mengubah Mang Gebek menjadi seorang penggebuk drum ini? Siapa yang memperkenalkan dengan stick, pedal, tom-tom, simbal itu siapa yang memperkenalkan? Kalau yang memperkenalkan pertama yaitu paman saya sendiri, Gus. Paman saya seorang drummer tapi musiknya yang ya musik gang gitulah. Yang gitar-gitaran di gang, yang dimarahin tetangga, yang di apa sih ini nyanyi apa sih ini, yang gitulah. Tapi saya akhirnya nanya-nanya dulu ini apa. Akhirnya diajarin. Setelah diajarin saya gaul sama anak-anak. Pada saat itu sempat jadi kru, jadi teknisi Burger Kill juga, Forgotten pada saat itu, terus Balkoni, Jeruji dan lain-lain. Ngikut, akhirnya bisa belajar, awal punya band. Global Unity ya? Ya, Global Unity, Ignorance dulu. Teenage Death, apa itu? Teenage Death itu kesini. Jadi Gebek dulu itu, Gus, cerita ya. Pas pada saat tahun 99 ke 2000, kalau drummer yang gak berhalangan hadir, band-bandnya itu ingetnya ke nama Gebek. Jadi Gebek yang selalu gantiin. Dari mulai band pop, band grindcore, band hardcore, band punk. Gebek sempet jazz juga? Jazz teh sekali lah. Langsung gak mau manggung lagi. Susah. Susah mainnya sama susah setelannya, Mas. Ini berarti hampir semua genre musik pernah dimainin drumnya ya? Mau disebutin, Mas? Boleh. Nih Gus, dulu waktu Burger Kill, Abah masih drummernya Abah Andris sempat patah tangan. Terus Gebek gantiin selama 7 kota tour Burger Kill tahun 2010 kalau nggak salah. Terus sampai Gebek sempat masuk drummernya Jeruji. Sempat Turtles Junior, Dinet Destar, The Sigit. Sempat saya additional Homogenic, Rock and Roll Mafia, sampai Dining Safor Opil, The Milo. Banyak lah.
Berarti ada jasa gebek di mereka, ada jasa mereka di gebek ya. Timbal baliknya saling menguntungkan ini ya. Ya, itu. iya. Akhirnya saling menguntungkan. Jadi beberapa band yang udah pernah dibantu dan di drumin sama gebek itu all genre semuanya pada akhirnya Gus di Bandung. Ya. Dan semuanya mereka itu tidak melupakan jasa-jasa gebek pada saat itu. Ya. Gimana cara menjalin hubungan terus-menerus, Mang? Silaturahminya gimana, Mang? Kalau gebek sih silaturahminya dengan cara ya tetap menjadi orang baik aja sama mereka. Asik. Selalu berpikir positif aja sama mereka. Mau genrenya apa, passionnya gimana, yang penting satu tujuan, satu visi bahwa kita bermusik itu menyampaikan pesannya tersampaikan pada teman-teman yang keren nih. membutuhkan. Berarti duit tidak pernah menjadi urusan nomor satu ya? Dari dulu untungnya dididiknya gitu, Gus. Gebek teh nggak selalu main musik harus dapat duit menjadi rockstar dan lain-lain. Yang pasti main musik itu harus survive. Namanya rezeki mah selalu ada pastilah. Harus senang ya? Harus senang. Nah ini hal-hal menyenangkan apa yang menggebek peroleh dari main drum? Banyak sekali. Oke. Yang pasti satu banyak teman, banyak dikenal orang sama siapapun. Ya. Dengan latar belakang baik itu pejabat, musisi, seniman dan lain-lain. Link juga jadi banyak, dapat istri yang banyak. jangan Gus, gawat. Ya. Loh, dapat istri di belakang panggung? Ya, waktu saya manggung di salah satu program TV di TV One yaitu radio show. Pada saat itu show, ya. Gebek lagi main sama Homogenik pada saat itu. Ketemunya di situ, Gus. Iya. Nah, biasanya drummer ini kan di belakang dan cenderung tidak terekspos dengan lebih baik dibanding teman-teman yang lain. Tapi seorang Mang Gebek punya nama besar yang juga disebut-sebut oleh orang-orang depan panggung nih. Ini resepnya apa ini? Ya bisa disebut sebagai soloist drummer juga bahkan. Ada istilah gini, Gus. Drummer itu duduk paling belakang tapi tanggung jawab paling depan ya. Oke, keren ini. Ya, keren. Ya. Gebek dari dulu menerapkan nama Gebek menjadi besar walaupun drummer kan biasanya kalau yang besar itu frontman ya. Vokalis, betul. Resepnya ya harus jadi orang baik. Kalau kata Gebek tetap menjadi orang baik dan juga kalau misalkan teman ada yang butuh, misalkan Bek tolong drumin band saya tapi nggak ada ininya. Go dulu aja, gas dulu aja. Dan mereka itu langsung timbal baliknya itu menjadi kayak soulmate ya. Ya, bagus. Dan itu teh mewabah kemana-mana bahwa Gebek mah kalau diajak main drum, diajak apapun, dia tidak melihat harus dibayar ini, harus dapat ini. Ringan tangan ya. Ya, itu Gus. Yang penting menyenangkan. Gokilnya dapat dari mana nih nilai-nilai seperti itu? Dari orang tua kah? Atau juga dari paman itu tadi? Atau Eber atau siapa? Kalau ringan tangan kayaknya saya dari almarhum ibu saya. Oke. Iya. Kalau ya almarhum bapak saya nggak didukung, saya menjadi seorang musisi dan seniman. Kenapa? Dia lebih mendukung saya menjadi seorang ya kerjaan kantoran. Oke. Cuman ibu saya yang support untuk menjadi seniman. Ya mungkin ini doa dari almarhum ibu saya Gus yang selalu support dan lain-lain. Tapi bisa juga penolakan dari bapak ini menjadi pelecut juga ya, semangat untuk membuktikan bahwa anaknya bisa menjadi seseorang yang disebut di dunia musik Indonesia bahkan internasional. Betul banget itu Gus. Malah saya selalu bangga dengan keadaan saya saat ini gitu, telah membuktikan bahwa apa yang diragukan oleh keluarga dan orang tua saya buktikan bahwa saya bisa ternyata. Dari kekuatan teman-teman, kekuatan keyakinan dan kekuatan ilmu dari teman-teman juga yang diajarkan pada Gebek sendiri gitu Gus. Ya gitu. Makanya Gebek banyak belajar kayak attitude harus dijaga, kebaikan harus dijaga. Kalau masalah skill itu nomor berapa, yang penting attitude itu sangat penting Gus. Dan itu tadi dirasakan oleh Gebek selama karir bermusik dan juga melakukan karya apapun, bahwa menjadi orang besar semakin menjadi orang besar kita semakin harus yang kalem, slow. Bagus ya. Betul. Menjadi orang besar anginnya semakin besar. Jadi
Bener nggak? Bener Gus? banget. Wah. Jadi Nggak nyangka wisdom kayak begini. Saya juga nggak nyangka bakalan ngobrol langsung sama Gus Chandra. Asik. Saya waktu ketemu sama Gus juga, ini bener gitu. Saya ketemu langsung sama Gus Chandra. Kita mah ketemu awal-awalnya waktu di sana Gus, yang sama Uki malam-malam, yang sama Eben kan? Iya betul. Yang waktu ketemu di Indomie Rebus yang di Burangrang. Iya. Ya betul kan? Iya. Itu awal ketemu, wah bener ini Gus Chandra. Eben pulang siaran sama Eben kan? Radio OS ya waktu itu ya? Ya waktu di OS. Ya. Masih sampai sekarang? Sekarang udah enggak. Di OS itu udah 13 tahun Eben keluar, jadi sekarang radio sendiri, streaming. Radio sendiri, kemudian punya clothing sendiri, punya bisnis apa lagi, Mang? Udah itu aja. Sama jasa ngebodor aja lah, Gus. Sama jasa posting. Iya. Pandemi ini banyak sekali lah jasa, kayak temen mau dipostingin jualan kulinernya, dipromoin ya. Bantu promo, dan itu teh tidak harus berharap dibayar dan lain-lain. Yang penting kita niat membantu teman-teman untuk usaha ya. Dan untuk bisa bertahan di masa pandemi ini, Gus. Pokoknya tetap jadi manusia ya kita ini ya. Jangan apa-apa kemudian harus menjadi sesuatu yang material gitu ya. Iya. Yang lebih penting dari itu kan imaterialnya, hubungan kemanusiaannya ya. Ya, makanya Gebek sama teman-teman kemarin sempat bikin acara kayak solidaritas gitu, Gus. Ngumpul-ngumpulin kayak sembako. Temen bawa ini dari band-band dan ke band-band lain. Terus dibagikannya ke teman-teman sendiri lagi, Gus. Oke, ya. Kayak apa? Bandung Kolektif namanya. Bandung Kolektif. Kayak Eben bawa telur. Oke. Ada yang bawa beas, ada yang bawa ini kumpulin, ada yang donasi dikumpulin. Akhirnya jadi beberapa paket sembako dan dibagiin. Muter ke dunia kita sendiri ya, kalangan kita sendiri, pergaulan. Solidaritas Bandung juga masak, anak-anak masak. Akhirnya nasi bungkusnya dibagi-bagi ke tetangga dan teman-teman dekat lah. Dan itu teh pure dari hasil donasi teman-teman juga, dari kawan untuk kawan itu, Gus. Biasa, dari teman untuk teman. Ya. Ini berarti membuktikan dunia musik apalagi metalhead tidak selalu tentang gemerlap, keberisikan, kegaduhan, tapi juga kelembutan hati nih. Anak ekstrim itu penyayang, Gus. Asik. Gebek juga ini hardcore punk. Tapi tetap sayang terhadap istri, teman-teman, dan siapapun yang ada di muka bumi ini. Bahwa kasih sayang itu, kebahagiaan itu adalah hak semua manusia, Gus. Jadi kalau kita ditakdirkan untuk menjadi seorang yang menghibur dan juga ya kayak seniman dan orang-orang yang harus memberikan informasi kebaikan buat teman-teman dan siapapun, kita harus tetap menjalaninya, Gus. Ya. Biar mereka itu bahagia juga seperti kita ketawa-ketawa. Iya. Kalau masalah saldo dan transferan emang gimana, Gus? Bright mah, Gus, kadang ada kadang enggak. Iya. Tapi rezeki tidak akan tertukar, Mang. Rezeki kan? Tidak akan tertukar dan kesehatan selalu ada. Karena doa yang tersampaikan oleh teman-teman kita yang terhibur itu mujarab, Gus. Kayak kita melakukan hiburan apa, memberikan ilmu apa, mereka itu mendoakan yang baik pasti. Gak mungkin mendoakan yang jelek-jelek, Gus. Betul. Nah, doa yang baik itu selalu akan ada di benah pikiran dan badan kita, Gus. Jadi kita terus aja sehat ya. Iya, betul. Padahal mah harus mikir, ini teh sampai kapan, ini teh gimana. Ini bukan cuma pemain film, ini pendakwah di atas panggung ini. Soalnya ini yang ngobrolnya guru saya juga. Mang Gebek sudah punya rencana ke depan nggak? Kira-kira nanti setelah pandemi berakhir, apa saja yang menjadi agenda Mang Gebek untuk dilakukan? Ngeberesin album ketiga, Taring. Mudah-mudahan tahun depan beres lah, Gus. Terus mau bikin lagi album sama Power Punk. Mau bikin karya-karya lagi sama Extreme Speed, terus mau bikin video-video drum, dan juga mau bikin karya-karya yang bisa menghibur orang-orang lah. Minimal ngehibur dulu aja, biar orang-orang senyum terus, bahagia terus gitu, biar imunnya tetap positif, Gus. Jangan dikasih
pemikiran-pemikiran dan juga kekhawatiran-kekhawatiran terus, Gus. Iya. Kasihan loh. Iya, Juga iya. kalau dikasih khawatir, wah, Kacau, mending dipakai ketawa aja lah ya. ketawa aja, Gus. Kita mah. Mereka berjuang agar kita menang. Mereka berjuang agar kita senang. Berbagi peranan dalam pertunjukan, menjadi terdepan meski tanpa sorotan. Di belakang panggung ada tulang punggung. Dari belakang layar menyalakan gebiar. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa tak senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat. Saat santai larut dalam malam, Suasana seimbang tepat. jadi nikmat. Jarum coklat. Regenerasi penting banget ya, Mang ya? Penting banget. Penting Oke. banget. Makanya Gebek sekarang jadi pengajar di salah satu sekolah drum, yaitu drum school. Ngajar setiap hari Selasa, terus kadang ada yang private juga ke rumah. Ya gitu Oke. lah. Kadang Gebek datang ke rumahnya. Yang penting niatnya Gebek niat berbagi ilmu dan pengalaman. Ini anakku yang paling kecil umurnya baru 1 tahun udah suka megang stick, main-main pukul-pukul nih. Ini apa yang harus aku lakukan untuk menanamkan kecintaan? Aku menduganya ini gara-gara ayahnya pernah ketemu sama Gebek, kemudian anaknya mulai kena virus drum nih kayaknya nih. Harus di support, Gus. Apa yang harus dilakukan? Kalau misalkan anaknya suka alat musik apa gitu, support aja, Gus, dia sampai menemukan alat musik yang disukain oleh dianya. Soalnya kalau menurut Gebek sih main drum itu bagus buat anak kecil, Gus. Oh ya? Bisa ngatur otak kiri otak kanan, tangan kiri tangan kanan, menjaga tempo, kesabaran. Wah, enak gitu, Gus. Dulu Mang Gebek kenapa pilihannya pada drum bukan kepada yang lain? Pas lihat acara Agustusan gitu kan ya, kalau ngelihat pemain drum itu seksi, Gus, keren kayaknya orangnya, menikmati, Energik gitu ya, paling energik ya. mengatur tempo, energik, dan itu teh langsung Gebek langsung berpikirnya, wah ini kalau diterapkan ke kehidupan bagus juga nih main drum, kayak mengatur tempo, mengatur kesabaran, nggak Iya, egois gitu kan. Kalau drum yang egois gawat juga. Kalau nggak ya. sabar gawat. Iya. Ya jadi kenapa memilih drum? Gebek pas ngelihat pemain drum itu ya banyak filosofi yang didapat gitu, Gus. Iya. Awal-awal yang dipukul apa? Ember atau apa? Panci atau apa? Awal-awal dulu waktu kecil. Ember, Gus, sempat Ember. ember. Sampai dikomplain sama ibu saya, Gus. Sampai yang ember bekasnya dilempar. Sampai memutuskan memilih memain drum yang oktan tinggi, tingkat konsentrasinya juga harus sangat tinggi. Itu awalnya gimana kok nggak milih yang sejuk-sejuk saja, yang temponya lambat? Kenapa milih yang oktan tinggi? Memilih oktan yang tinggi karena pada saat itu latar belakang kehidupan Gebek kan Keras. ya tahu sendirilah. Ya. Wah, Ya, fight ya. Pelampiasan ya, ekspresi ya, Mang ya. Ya daripada pelampiasannya dipakai yang nggak benar, dipakai yang enggak, dipakai yang lain, udah aja main drum, Pukulin energinya drum. keluarin. Iya, full drum aja sampai berkeringat. Mudah-mudahan keringat yang keluar itu menjadi berkah. Amin. Atau keringat yang keluar itu keringat negatif gitu. Ya. Energi negatifnya keluar semua ya. Ya. Terlampiaskan, tinggal yang positif ya, Mang ya. Ya gitu. Ya main pelan juga, main pop, main elektronik juga
akhirnya menikmati energi-energi kayak gitunya. Jadi istilahnya lagi ada mumet, lagi apa, lagi gimana lah, main drum itu langsung menjadi salah satu apa namanya, Self healing. nah bagus. Oke, keren. Jadi enak aja, jadi Ya lepas ya, pelepasan emang ya. jadi seger gitu. Dalam proses kreatifnya tidak hanya untuk pelampiasan, tidak hanya untuk mencari energi positif, tapi juga untuk berkarya, Mang Gebek. Ini Mang Gebek sudah pernah punya pengalaman yang menciptakan lagu dari permainan drum? Ya kalau misalkan sama band banyak banget sih. Banyak banget ya. Awal sama Dining Out, band pada tahun 99 2000 lah, udah mengeluarkan satu album. Bandnya udah bubar, satu album. Nama albumnya Mengepas Lelah. Tahun 99 saya bersama Ignorance sempat mengeluarkan satu single, yaitu dari kompilasi Brand Beverage yang dibikin Hard Record sama Strike to Heart yang Red Record, ngisi sama Power Punk. Bandnya sampai sekarang masih ada, satu album udah keluar, bentuknya kaset, bikin 250 kaset habis dengan 2 hari. Nggak diperbanyak lagi. Biar gemes orang-orang ya. Biar gemes. Terus sama Taring baru ngeluarin 2 album dan juga beberapa single. Yang pasti album baru akhir tahun, album 3. Terus ngisi-ngisi lagu-lagu buat di studio-studio gitu, Gus, kayak drummer session gitulah. Siapa aja yang ada orderan kayak tolong isiin drumnya ini gitu, Gus. Sepertinya berlabuhnya ke Taring ya. Ya. Ini ceritanya bagaimana, Mang? Bisa sampai kemudian bergabung atau bahkan ikut mendirikan Taring? Tahun 2013 ya. Itu di kontak sama Angga gitarisnya dan juga vokalisnya nanya, Angga pada saat itu mau keluar dari Billboard dan Nyanyang keluar dari Outright, dan mereka memutuskan untuk membuat band. Nyari drummernya nanyain punya murid enggak. Murid saya kan banyak, Mas. Cuman udah aja lah, jangan murid, saya aja cobain. Cobain sama Gebek. Ya mungkin rezekinya gitu, Gus, ya berlabuh di sini gitu. Dengan alasan Gebek Pak membuat Taring juga nggak iming-iming menjadi untuk band besar, band jadi rockstar, jadi apapun. Yang penting berkarya dulu aja lah. Tidak harus menjadi gimana gitu. Ini bisa membawa Mang Gebek sampai keliling dunia ya, ke Wacken Jerman. Kemudian Overload Festival Jepang. Sempat tur Jepang tahun 2019. Wakil Indonesia di Wacken Open Air, di Wacken Metal Battle Indonesia di Jerman kemarin. Terus sebelumnya Gebek sempat tur sama Insanity ngedramin. Jadi ada salah satu band legend di Bandung namanya Insanity. Vokalisnya di Belanda, diamnya tinggalnya. Dan kemarin 2018 melaksanakan tur Eropa sama Burger Kill dan Dead Squad. Nah, drummernya nggak bisa dikontak. Gebek boleh nggak gantiin 14 hari di Eropa, Prancis, Belgia, Belanda. Ya paling ngomong dulu ke istri lah. Ya ngomong dulu aja, soalnya ini nggak ada bayaran, nggak ada apapun. Prancis 14 hari ninggalin keluarga gitu. Nah, go dulu aja lah. Dapatnya pengalaman ya, portofolio, jaringan ya. Akhirnya diizinin sama istri dan teman-teman disupport. Akhirnya cabut ke Eropa 2018. Sukses, Gus. Dan mengibarkan bendera Indonesia di negara orang, Gus. Belajar dari para musisi luar negeri apa aja yang diperoleh? Nah, ini yang harus di-share nih. Kalau di sana itu orang-orangnya detail, Gus. Detail, Disiplin. Disiplin. Kalau di sana sistemnya tempatnya itu kosong awalnya, Gus. Jadi kalau kita mau bikin gigs kayak di Prancis gitu, orang-orangnya bikin gigsnya di garasi gitu, Gus. Garasi kosong. Terus pas mau acara mulai ngangkutin alat bareng-bareng, pasang drum, pasang ampli. Iya, bareng-bareng. Sekelas BK dan lain-lain ngangkut alat, terus udah cek sound semuanya. Bayar, yang nonton itu bayar, beli tiket, dan beli tiket itu plus soft drink dan juga ada masak gitu, Gus. Jadi ada makanan kayak parasmanan gitu, Gus. Terus beresin lagi bareng-bareng, masukin lagi. Terus orang-orangnya tapi asik, Gus, di sana, Gus. Saling respect gitu kan ya.
Dan kita kalau di sana itu mau nginep di hotel mahal ya Gus. Jadi Iya. kita nginep di rumah panitia. Oke. Sampai ada cerita di Perancis, Gebek tidur di sebelahan di mobil karapan gitu ya, yang tanpa kaca depannya. Kan karapan itu di dalamnya ada heater gitu kan. Iya. Nah, di luarnya kan harus kacanya terbuka, Gus. Iya. Aku tidur sama Eben sebelahan, lagi 2 derajat di Prancis, Gus. Untung masih hidup sampai sekarang. Sama Eben. Gila. Iya. Iya, soalnya nginepnya di rumah panitia, terus rumah panitia udah ada di karapan, udah penuh. Tinggal satu kasur itu yang belum terisi. Iya, Makanya kasur itu kasur yang paling dingin. Iya. Anginnya nyerang ke kita. Iya. Pantesan nggak ada yang nidurin tempatnya. 2 derajat, Gus. Iya, artinya menjadi orang besar harus mau melakukan hal-hal kecil juga ya, Mang ya? Ya, Iya. jadi istilahnya gini, Gus. Kita di Indonesia band besar gitu. Sampai menuju Eropa kita bukan siapa-siapa lagi. Bukan Gus. siapa-siapa ya. Privilege harus jadi- ditanggalkan ya, Mang ya? Iya. Nah, ini menarik ketika panggungnya kosong, berarti pertunjukan dimulai dari panggung kosong, angkut-angkut, cek sound, main, bongkar ya? Bongkar. Widih. Tidur ke rumah panitia, besoknya gitu lagi di Belgia. Oke. Di Belgia gitu, nginep di panitia, manggung, alatnya alat kolektif gitu. Ya. Dan ini punya ini dibawa. Akhirnya jadi salah satu gigs gitu, Gus, di sana. Iya. Cuman orang-orangnya pada baik, kayak di Belanda gitu. Iya. Semua gitu sama. Artinya ini tidak hanya detail, tidak hanya gerak cepat, tidak hanya perfeksionis, tapi juga harus respect ya one to another ya. Respect. Ya, betul. Termasuk di Jepang nih. Di Iya, Jepang iya. pun gitu, Gus. Alat-alatnya semua bagus. Panggung itu di bawah tanah, Gus. Tempat gigsnya nggak ada yang gede, kapasitasnya yang Iya, paling banyak itu sekitar 200 orang, 150 orang. Iya betul. Kebanyakannya 50 orang, 100 Iya. orang. Tapi dipikirin audionya itu Jepang, Iya. Gus. Terus orang-orangnya kayak kru panggungnya nggak banyak. Iya. Dia suami istri, istrinya dia jadi teknisi panggung, suaminya dia jadi operator. Terus dia yang nyeting berdua. Wah, terus disiplin di Jepang, Gus. Iya. Dari misalkan 10 band yang akan tampil, band yang terakhir harus datang dari awal, Gus. Wih, keren ya. Tiap band dipanggil, keren. Kalau di sini kan manggung terakhir Ya udah di hotel dulu. Iya, di hotel dulu. Iya, Nase, ya. Iya, ngelihat rundown terakhir santai-santai dulu ya. Ya aja, tiba-tiba dibubarin acaranya ya. Berarti setiap performer juga jadi penonton yang ngelihat ya, kemudian memberi apresiasi ya. Iya, di Jepang gitu. Sebelum acara dimulai, mereka panitianya manggil satu-satu, satu band dari Indonesia, misalkan Taring, kemarin juga Seringai, dipanggil, memperkenalkan satu persatu personilnya kepada mereka yang mau manggung lagi, beberapa band lagi. Dan mereka berkumpul, nonton kita dari awal, Ya. dan yang terakhir juga ditonton semuanya. Dan sebelum acara mulai, cheers, berdoa gitu. Beres selesai acara semua, berkumpul lagi, cheers, saling pelukan. Wah, ini rasa ini harus diterapin nih di Indonesia sangat sini. perlu ini. Iya. Berarti sarasehannya sangat penting ya, Mang ya. Penting. Penting, Gus. Ngobrolnya ini ya. Ya, Jerman, gitu. Riders yang kita kasih, drumnya minta apa, alatnya minta apa, semua disediain, Gus, di sana. Jadi mereka itu dibaca, ridersnya, Gus, satu persatu. Jadi band itu jadi raja, Gus, Iya. sama mereka. Kalau di sini kan dilihatnya cuman harganya aja. Iya. Harga bandnya 15 juta, tawar aja. Nggak tahu alatnya mau pakai ampli apa. Ya tapi itu malah nggak apa-apa, itu pengalaman lah. Butuh waktu untuk menerapkannya, untuk membawanya ke Indonesia ini, Mang. Ya ini kan sharing kan, Gus ya. Iya, Kalau di sana band itu tinggal performan yang bagus, all out. Jadi enjoy aja di panggung itu, nggak ngerasa yang soundnya gimana, semuanya enak aja. Jadi panggung itu serasa milik kita aja buat sarana bermain gitu, Gus. Istilahnya panggung itu. Terus sampai kemudian Mang Gebek menjadi endorser dari Ludwig sama Zildjian ya? Ya. Itu gimana? Dulu
Gebek itu manggung tahun 2010 Bandung Drums Day kedua, Gus. Ya. Di Sabuga Bandung. Sabuga. Jadi dulu oke. Gebek pakai drum masih harga nyicil 3 juta, terus Ya. nyicil, Gus. Ya. Terus simpalnya kurang dulu, ingat itu. Ternyata ada drum yang lagi dipajang-pajang gitu. Kurang hi-hat sama kurang crash pada saat itu. Nggak tahu drum siapa, Gebek pinjem nggak ngomong, pakai aja dulu. Tiba-tiba orang-orang ada yang nyari Iya, hi-hat iya. sama simbal hilang satu, ternyata Gebek yang pakai. Akhirnya manggung, setelah manggung adalah orang yang kayak tim promo dari PT Citra Itirama yang ngeliatin Gebek terus gitu. Ya, Akhirnya beres manggung Gebek disamperin, udah dapat endorse belum? Ya belum lah. Ini dia juga kaget. Gebek pakai Mapek yang Voyager dulu, teh kan sebelum Ludwig. Ya hebat. Mapek ini masih ada yang pakai, padahal kan ini harganya ya murah. Udah kebelinya drumnya yang ini, gimana lagi ya? Bener gak Gus? Iya. Ngapain? Ini juga Iya. kredit. Iya, manfaatin senjatanya nggak aja. penting, yang Iya. penting man behind the gun, Nah. manusianya. Setuju Gus, setuju itu. Iya. Akhirnya ada tawaran-tawaran dan lain-lain. Ada silaturahmi, balik lagi ke silaturahmi, obrolan dan lain-lain. Ya, Akhirnya ya. Gebek disuruh bikin kayak profile gitu Gus. Ya. Dan profile itu sangat panjang sekali. Ditanya prestasi Gebek ngedramin siapa aja, pas baca semua band pernah didramin. Langsung si orang promonya ngomong, Bek, ini mah bukan profile, cerita hidup. Bingung dia, bingung. Iya. Ya kan kita mah orang-orang yang selalu jujur apa Iya, adanya iya. Gus ya. Iya, Apa yang iya. dia minta sejarah ya udah diomongin semuanya. Iya. Terus ada obrolan lagi, tiba-tiba ada acara di Jakarta itu Sound Fair Gus dulu Gus. Oke, ya. Nah, Gebek main 2 band, Jumatnya sama Homogenik, Sabtunya sama Rock and Roll Mafia. Nah, acara Sound Fair itu disupport sama PT Citra Itirama, alatnya semua. Ya. Mereka kan tahu Gebek additional Homogenik. Mereka Ya. telepon, Bek mau disediain drum? Ya mau lah. Jadi nggak bawa alat dari Bandung, Iya. tinggal bawa stick doang. Iya. Akhirnya udah disediain pakai pel dulu. Nggak apa-apa kan pakai pel, nggak apa-apa. Yang penting mah dipukul suara drum, udah aja pelnya mahal lah Gus, simbalnya Iya. jiujian semua. Udah manggungnya keren gitu. Terus Iya. keren Kang ya, ternyata Kang Gebek bisa drummer metal tapi main pop juga bisa, main elektronik. Saya mah apa aja, yang penting main musik aja, main drumnya Iya. masih dipukul sama tangan, gak sama kepala, semua musik juga. Terus udah gitu nanyain lagi. Iya. Mereka teh, kapan Gebek manggung lagi? Besok. Di acara mana? Acara ini. Tapi panggungnya beda, sama band yang mana? Sama Rock and Roll Mafia. Oh gitu, dia ketawa. Mau sediain drum lagi? Ya mau, kalau disediain lagi. Akhirnya besok disediain beda merek lagi Gus. Iya. Dikasih merek yang Mapex besoknya. Nah, hari Sabtunya Gebek manggung lagi sama Rock and Roll Mafia. Pada saat itu teh featuring sama Malik The Essentials. Iya. Main disediain drum mewah Gus. Iya. Wah, aci mimpi apa gua pakai drum mewah gini 2 hari. Iya. Udah, setelah itu ada obrolan lebih detail dan lain-lain. Pada akhirnya digodok semua, cari tahu tentang Gebek itu siapa dan lain-lain. Akhirnya mereka tertarik dan mereka memutuskan untuk kontrak. Awalnya nawarin Mapex. Iya. Gebek itu teh prosesnya nunggunya lama Gus, ada setahun lebih lah. Iya. Jadi udah nggak berharap, Sudah hampir banget. lupa ya. Ya udah hampir lupa, tiba-tiba ditelepon. Kang, bisa ke Jakarta, Kang Gebek bisa nggak memperkenalkan diri buat marketing dan lain-lain, Ya, main ya. di booth-nya Citra Intirama, bahwa Gebek itu endorser baru. Ya udah datang ke Jakarta Music Expo dulu. Tahun berapa ya Gus ya? 2011-an lah dulu. Iya. Main nyobain drum, tiba-tiba ada booth Ludwig Gus. Oke. Gebek main, ada bosnya Ludwig main pakai drum Ludwig. Dia teh ternyata jabatannya lebih atas. Dia langsung ngomong, saya ngambil Gebek nggak mau tahu. Jadi perebutan antara Mapex dan Ludwig Gus. Iya, Akhirnya iya. Gebek diambil Ludwig satu-satunya di Indonesia dulu. Keren. Akhirnya kontrak 5 tahun ya dapat drum. Dapat Oke. drum yang harga ya
bisa lah buat DP mobil Asik. kalau dijual. Dan akhirnya setelah sebulan kontrak sama Ludwig, saya dapat email dari Inggris, dari Jiljian. Iya. Itu mah email kontraknya bahasa Inggris semua, Gus. Gak bisa baca. Gak bisa baca gini, Gus. Banyak, Gus. Iya. Ini mah jujur aja. Gebek bingung kan. Acis banyak gini. Udah aja telepon temen basisnya Pure Saturday, Ade. Iya. Ade, ini dapat email dari Jiljian, bingung ngartiinnya, bisa dikerjain nggak? Akhirnya bawa aja sini. Ternyata tawaran kontrak dari sananya langsung. Males. Ya, pada akhirnya Jiljian kontrak selama seumur hidup. Keren. Ludwig 5 tahun. Dan kemarin Ludwig baru kontrak lagi awal. Jadi nambah lagi. Kemarin kan habis 5 tahun. Iya. Kemarin baru kontrak baru lagi, Gus. Jadi sampai saat ini udah mau 8 tahun sama Ludwig dan Jiljian. Rezeki anak soleh ini. Stick drum, Gus. Iya. Masih di endorse juga sama Heartbeat. Jadi alatnya nggak perlu beli gitu ya. Mungkin ini adalah salah satu rezeki yang didapat dari Gebek, dari doa teman-teman yang udah dibantu band-bandnya yang nggak dibayar ya, Gus ya. Rezeki orang ikhlas ini, Mang. Nah, itu Gus. Makanya Gebek selalu percaya dengan keikhlasan itu. Segala sesuatu kehidupan kalau kita jalanin dengan ikhlas dan sabar, insya Allah mendapatkan kebahagiaan yang lebih, Gus. Amin. Bener nggak, Gus? Setuju. Ini juga sekaligus mengkonfirmasi bahwa drummer ini tidak akan gantung stick ini seumur hidup. Iya, Gus. Endorse-nya seumur hidup, Jiljian. Jadi kalau kita mengundurkan diri ya udah keluar. Kalau kita terus main drum sampai kakek-kakek terus aja di endorse. Iya. Dapat produk, iya. Tapi memang tidak pernah ada rencana mau pensiun kan sebagai drummer? Jangan, Gus, jangan dulu lah. Iyalah, itu kehidupan lah. Orang-orang masih membutuhkan Gebek kayaknya. Asik. Ya. Indonesia masih membutuhkan Gebek dan kita, Gus. Asik. Indonesia masih butuh Gebek, Gus Chandra. Jadi Iya. kita harus tetap gini aja lah, Gus lah. Iya. Yang penting kita menjalaninya kayak tadi kan ikhlas aja. Ikhlas. Iya. Yang bisa disampaikan Mang Gebek kepada teman-teman pemusik, khususnya drummer yang masih pemula, masih mengawali karirnya, apa saja yang harus mereka lakukan, baik secara performingnya harus latihan, dan secara kejiwaan kebatinannya harus menata attitude, itu apa aja, Mang? Ya, yang pasti kalau misalkan kalian yang awal-awal untuk ingin menjadi seorang drummer, yang pasti ya attitude nomor 1, Gus. Dan jangan selalu malu bertanya kepada teman-teman yang lebih tahu tentang drum, gitu. Sharing, silaturahmi, dan juga yakin aja, tetap yakin, tetap terus berlatih. Jangan dijadiin beban lah kalau bermain drum dan bermusik itu. Kalau misalkan kalian seneng dengan alat musik itu, ya senengin aja. Dan juga sayangi alat itu. Sayangi alat itu ya. Dan satu lagi, jangan terlalu berharap lah kalau mau menjadi drummer, menjadi musisi dan seniman. Jangan selalu berharap menjadi dapat duit gede, dapat apa, dapat ini. Yang penting kita jalanin aja dulu. Cinta, survive. kemudian kesungguhan, keikhlasan, dan pengabdian pada musik itu sendiri, Mang ya. Pengabdian. Betul, Gus. Iya. Seneng banget ya hari ini. Itu, Gus. Makanya yang dirasakan Gebek dari dulu, dan Gebek juga gak berpikir tuh, Gus, masih bertahan sampai sekarang. Udah mendapatkan prestasi karya dan luar biasa kan ya. Menurut Gebek mah ini teh salah satu achievement yang sangat luar biasa, dan juga belum percaya bahwa itu teh semua bisa didapat, Gus. Iya. Gebek bukan anak siapa, tapi bukan menjadi siapa-siapa. Iya, Gus. Bukan anak orang besar berkuasa. Sungguh-sungguh faktornya adalah diri sendiri ya, Mang ya? Ya, iya, Gus. Dari bukan siapa-siapa, bener ya, Gus ya? Menjadi siapa-siapa. Ya. Bener, ya. Perjuangan ya, Mang ya. Perjuangan. Asik, ya, keren, ya. Satu pertanyaan terakhir. Siapa yang menjadi tulang punggung dari seorang Gebek yang sungguh-sungguh perannya besar? Secara kejiwaan tadi udah disebutkan Eben, kemudian ibu. Yang belum diceritakan istri nih, perannya paling gede apa nih istri? Sabar dia teh. Selalu sabar dan selalu support apa yang saya lakukan selama ini. Dia itu nggak selalu nuntut, Gus. Nggak selalu nuntut untuk ya apalah.
Terus dia tuh selalu berpikir positif bahwa seorang ya pemain bente, gosip orang mah kan Ya. ceweknya banyak, mainin ini, mainin. Positif ya, positif thinking ya. Oh, Ya, oke. makanya selalu asik aja jalan sampai sekarang gitu, Gus. Ah. Jadi semangat tinggi gitu. Ya, Iya. gitu, Gus. Dia orang musik juga atau? Dia itu salah satu penulis naskah, Gus. Oh, Asisten produser di salah satu TV nasional, Gus. oke. Seniman juga. Seniman Jadi juga yang jadi mengerti ya tentang etos kerja ya. Jadi ngerti nggak nuntut penghasilan apapun gitu. Iya. Saatnya makan warteg, saatnya makan Jepang, ya makan Jepang, makan Asik. Eropa, makan Eropa. Iya, Saatnya iya, liburan, iya. saatnya liburan ke gunung, Iya. ya liburan ke gunung, saatnya liburan ke luar negeri, ya ke luar negeri, Gus. Gitu. Asik, iya. Stick, alat pukul selalu dibawa kemana-mana, Mang? Di dalam tas selalu ada? Enggak, kecuali latihan. Oke, ya. Kalau mau latihan, mau ngajar, pasti bawa. Kalau sehari-hari mah enggak, Gus. Paling di rumah aja. Setiap hari bangun tidur, penyering. Seminggu 3 kali paling ya setengah jam. Ada drum elektrik kan di rumah buat pelemasan gitu Iya, dan iya. lain-lain. Nah, jadi dalam seminggu teh pasti ada nyentuh drum Ya. dan juga latihan sama band. Itu Ya. aja, Gus. Penutup Terus nih. olahraga juga. Ya, penutup nih, murid Mang Gebek yang bisa dibanggakan saat ini kalau boleh disebut namanya dan bagaimana pertumbuhannya, siapa, Mang? Sandi yang paling baru. Dia baru 2 bulan, tapi dia udah memperlihatkan keseriusannya dan juga nerap, Gus. Iya. Cepat gitu. Usia berapa? 18 lah, 18, Oke, 19. masih sangat muda ya. Ya sekitar segitulah. Kalau yang lainnya udah pada punya band, Gus. Asik. Sudah melahirkan banyak drummer ya, Mang? Ya, banyak drummer dan juga apa namanya murid-murid yang baru juga masih banyak yang perlu dilatih. Cuman yang udah nerap banget mah yaitu Sandi itu Sandi, dari ya. beberapa teh. Oke, terima kasih Mang Ebeng atas waktunya. Sama-sama, Gus. Sehat selalu, Amin, terus Gus. berproses, berkarya dan tetap Ya. menjadi orang baik Amin, Bos. di atas panggung Itu, maupun di belakang di panggung. belakang panggung. Ya, Iya. karena menjadi orang baik itu aman kemana-mana, Gus. Banyak teman, banyak saudara, banyak keluarga. Itu, Gus. Asik. Terima kasih. Sama-sama, Gus. Kita telah banyak ngobrol dengan Gabriel Gebek, drummer taring dan sejumlah band besar berbagai genre yang namanya tidak hanya disebut-sebut tapi bahkan terkenal di kancah musik internasional dan telah menjadi inspirasi luar biasa. Semoga menjadi pelajaran yang indah bagi kita untuk terus bertumbuh tidak hanya di atas panggung tapi juga di belakang panggung. Terima kasih telah menyaksikan Punggung-Panggung CMTV Chandra Malik Televisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Mereka berjuang agar kita menang. Mereka berjuang